Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir amin. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kama ba'at wasbam dillam sirahatuhu wa atradat aliban min yubqatil lamami man ya'tasim bika ya khairal wara syarafan fallahu hafidhuhu min kulli muntaqimi wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajib amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para habaib, para kiai, para guru ngaji, para ajengan, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, wa nakhussu bi dzikrih wa bil khusus yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita doakan orang tua kita, pejuang yang selalu menebarkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Haji Burhan dan juga keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang tadi sebelum saya ada Ustadz Purnama. Masya Allah. Saya mau tanya Bu, sebelum saya tausiah tentang Isra dan Mi'raj, saya mau tanya, suaranya merdu nggak Bu? Ustadz Purnama suaranya enak? Bahagia nggak ketika mendengarkan suaranya Ustadz Purnama? Begitu pula para pelantun-pelantun sholawat luar biasa. Guru saya pernah mengatakan seperti ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi rawdatin yuhbarun, fi rawdatin yuhbarun. Jadi ada nanti di surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan, dan halaman itu diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu memuji Allah,
dan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mempersiapkan satu halaman di surga, yang mana halaman tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang biasa selalu lisannya selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh An-Nabulsi, beliau mengatakan nanti orang-orang yang selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan qasidahnya, dengan lagunya, nanti Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan untuk mereka, dan nanti dihadiri oleh Rasulullah, dihadiri oleh para sahabat, dihadiri oleh para tabi'in, para ulama semuanya, dan nanti mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Rasulullah sendiri. Diberikan kesempatan oleh Rasulullah, luar biasa. Makanya beruntung sekali bagi orang-orang yang selalu lisannya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi rawdatin yuhbarun. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Pak Bu, orang yang biasa muji Nabi itu namanya hadi. Dulu orang Arab kalau mereka berangkat haji atau pergi ke Madinah atau pergi kemana saja, itu biasanya memanggil satu orang yang suaranya merdu, yang suaranya enak, dan satu orang ini nanti diperintahkan untuk melantunkan suara-suaranya yang merdu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya onta-onta yang ditunggangi oleh mereka ketika mereka hendak ziarah ke Madinah atau hendak ziarah ke Mekah, itu onta itu merasa semangat, gairah, seakan-akan mereka sudah tidak terbendung lagi kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam qasidah Maulid Tiba itu dikatakan hada hadis surah bismil habaib fahaza syukru a'tafar raqaib. Jadi onta-onta itu ketika dilantunkan qasidah, dilantunkan pujian-kepujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Itu onta-onta tidak mau dipegang lagi, tidak mau dikendalikan lagi, lari segitu cepatnya agar supaya cepat-cepat nyampe berjumpa dengan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dulu orang-orang kafir Mekah mereka mengingkari, tidak peduli dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari Isra, ketika pulang dari Mi'raj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pulang turun dari Mi'raj, Rasulullah duduk di depan rumahnya, termenung, pusing, mikirin umatnya, apa yang hendak disampaikan kepada umatnya. Dulu orang-orang kafir Mekah mengingkari dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi alhamdulillah yang tadi saya dapat cerita dari Bapak Haji Burhan, sudah 4 minggu, 4 minggu Pak, 5 minggu mempersiapkan untuk memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau ada di antara kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana gembiranya Rasulullah, bagaimana senangnya Rasulullah ketika umatnya sedang mempersiapkan untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, yang mana dulu
ketika Rasulullah baru pulang dari Mi'raj, luar biasa orang-orang kafir Mekah. Mereka tidak percaya dan bahkan banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, mereka keluar daripada Islam gara-gara Isra dan Mi'raj. Sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita masih bisa menemui, mendapati sisa-sisa dari bulan Rajab. Sisa beberapa hari lagi kita akan keluar dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, seperti ulama mengatakan, sirru Rajab fi lailatul Isra wal Mi'raj. Rahasia bulan Rajab ada di malam Isra dan Mi'raj. Rahasia bulan Rajab ada di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Maka beruntung sekali kalau kita dari pagi hari sudah mempersiapkan untuk mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti malam Allah sudah membagikan rahmatnya, pertolongannya, dan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari pagi hari sudah mempersiapkan untuk memperingati, untuk menyambut rahmat yang Allah bagikan untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bu, Rajab. Kalau kita bicara Rajab, kita bicara bulan, kita bicara hari, kita bicara waktu, kita bicara tempat, semuanya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah pasti dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, berarti orang ini ada ketakwaan di dalam hatinya. Berarti kita alhamdulillah masih ada takwa. Dan itu semuanya syiarnya Allah, itu semuanya berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya berkaitan dengan Rasulullah. Apa saja, bulan apa saja, hari apa saja, tempat mana saja yang berkaitan dengan Rasulullah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya dengar luar biasa selawatan, lantunan-lantunan yang sangat luar biasa, pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung sekali kita, alhamdulillah. Al-Isra wal Mi'raj. Ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, berarti kita sedang mempelajari Arkanuddin. Ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, berarti kita sedang mempelajari rukun-rukun agama. Habib mau tanya, berapa rukun agama Pak Bu? Berapa rukun agama Bu? Ada tiga. Yang pertama yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi ketika kita bicara Isra dan Mi'raj, berarti kita sedang mempelajari semua urusan agama. Semua urusan agama tidak cukup kita bahas bahkan sampai 6 tahun setengah Pak Haji. 6 tahun setengah nggak cukup untuk membahas Arkanuddin. Tapi ada yang 271 triliun cuma di penjara 6 tahun, nggak cukup.
Kalau kita bicara arkanuddin nggak cukup 6,5 tahun, bahkan seumur hidup kita. Kalau kita mau membicarakan arkanuddin, Islam, iman, ihsan, nggak cukup seumur hidup kita. Perjalanan dari Baitullahil Haram, kemudian mampir ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu perjalanan Islam, Pak. Itu perjalanan Islam. Apa saja sih isinya Islam? Syahad, kedua sholat, terus zakat, terus kira-kira cukup nggak, Bu? 6,5 tahun kita mempelajari arkanul Islam. Nggak cukup. Seumur hidup kita habiskan usia kita untuk mempelajari arkanul Islam, nggak cukup. Apalagi kita bicara arkanul iman, apalagi kita bicara ihsan, nggak cukup. Sangat luar biasa luasnya Islam. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya tidak mau bahas tentang sebelumnya. Jadi episode Isra dan Mi'raj itu kalau kita baca di kitab-kitab itu, Pak Bu, Masya Allah, hikmah-hikmah yang ada di Isra dan Mi'raj itu miliaran, bahkan triliunan, bahkan lebih dari itu. Hikmah yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj sangat luas. Jadi kalau film itu episodenya banyak. Episodenya apa? Banyak. Saya akan menceritakan episode yang pertama sampai yang terakhir saja. Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah, digembirakan oleh Allah? Di Isra itu perjalanan malam, Pak Bu. Itu Isra namanya. Kalau Mi'raj itu naik dari langit pertama, dari Baitul Maqdis, langit pertama, langit 2, 7 sampai berjumpa dengan Allah Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra dan Mi'raj sebelum Rasulullah SAW diberangkatkan, apa sih yang terjadi oleh Rasulullah SAW? Beberapa bulan sebelum Rasulullah diberangkatkan, itu ada hal yang terjadi. Rasulullah mengalami satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Basyariahnya, kemanusiaannya Rasulullah. Itu Rasulullah menangis, sedih, karena yang pertama ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, dan juga ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, Rasulullah kebingungan. Saat itu usia Rasulullah 52 tahun. Rasulullah belum banyak pengikutnya. Rasulullah usia 52 tahun, Rasulullah belum banyak pengikutnya, Pak Bu. Tapi dai-dai sekarang usia 23 tahun, 25 tahun sudah banyak pengikutnya. Alhamdulillah. Tapi kalau Rasulullah usia 52 tahun, Rasulullah belum banyak pengikutnya. Ketika itu Rasulullah setelah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan juga istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah, Rasulullah kebingungan untuk mencari pendukung yang mau mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah punya inisiatif untuk jalan ke kota Taif. Yang saat itu
Rasulullah mengajak sahabatnya yang tercinta, yaitu Zaid bin Harisah. Atau dulu sebelum adanya Islam, sebelum adanya syariat Islam, itu Zaid bin Harisah anak angkatnya Rasulullah. Tapi setelah turunnya syariat Islam, kemudian dihilangkan yang namanya anak angkat. Sayyidina Zaid bin Harisah yang terpilih, yang dibawa oleh Rasulullah ke kota Taif. Ini cerita menarik. As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan, ad-dunya mahimizah wal jannah mahibalash. Kata Sayyid Muhammad al-Maliki, dunia itu bukan tempat bermain. Wal jannah mahibalash, dan surga itu tidak gratis. Jadi surga itu tidak gratis, butuh perjuangan, butuh pengorbanan agar supaya kita menjadi penghuni surga. Seperti yang terjadi oleh sahabat Zaid bin Harisah. Sahabat Zaid bin Harisah dibawa oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat Zaid, tiba-tiba ada orang Yahudi. Ini sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Ketika Rasulullah mengajak, wahai Zaid, ayo kita ke kota Taif untuk berdakwah, mengajak umat di sana agar supaya mereka mau memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat Zaid, subhanallah, ada satu orang Yahudi. Ada satu orang Yahudi, dia mendengar apa yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Zaid. Akhirnya orang Yahudi itu ketika mendengar bahwa Rasulullah mau datang ke kota Taif untuk mengajak orang-orang yang ada di sana untuk memeluk agama Islam, orang Yahudi itu lebih dulu untuk datang ke kota Taif. Dan saat itu gubernur yang ada di kota Taif yang namanya Abdu Yalil didatangi oleh orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini ngomong, wahai Ibnu Abdu Yalil, hati-hati, ada satu orang yang namanya Muhammad. Dia membawa temannya yang bernama Zaid. Dia mau datang ke kota Taif untuk mengajak orang-orang yang ada di Taif untuk memeluk agama Islam. Hati-hati, bahwa agama atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu ajarannya palsu. Dan Muhammad ini terkenal orang yang pendusta. Muhammad adalah orang yang biasa sihir, yang biasa sahir, menggunakan sihirnya. Jadi hati-hati. Kasih tahu kepada umat, kasih tahu kepada rakyatmu, sambut Muhammad dan sahabat Zaid, sambut dengan batu. Jadi sebelum Rasulullah sampai ke sana, orang Yahudi sudah menebarkan fitnah untuk Rasulullah. Ini bahaya. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ma akhwafu alaikum, ya Rasulullah, apa sih yang ditakuti oleh engkau? Ya Rasulullah, apa sih yang ditakuti oleh panjenengan? Apakah pedang yang bisa membunuh seseorang? Apakah tangan yang bisa memukul orang? Apakah tangan yang bisa menendang orang? Ya Rasulullah, apa sih yang ditakuti olehmu? Apa kata Rasulullah? Bukan pedang yang saya takuti, bukan tangan yang saya takuti sehingga bisa membuat darah seseorang, bisa memukul orang, atau kaki yang bisa menendang orang. Bukan. Kata Rasulullah, Rasulullah mengeluarkan lidahnya dengan mengatakan, hadza, ini yang saya takuti, bukan pedang. Kata Rasulullah. Rasulullah nggak pernah takut sama pedang.
Rasulullah nggak takut sama kekuatan siapapun, tapi yang ditakuti oleh Rasulullah adalah lidah. Ini lidah bahaya Pak. Betul apa betul? Ini bahaya sekali. Banyak orang dipukul, tidak banyak orang dipukul karena memukul. Tidak banyak orang ketika dipukul kemudian dia balas memukul lagi, nggak banyak. Ditendang terus membalas menendang lagi, nggak banyak. Karena kemungkinan dia berani, kemungkinan tidak. Tapi ketika lisan, ketika seseorang disakiti oleh lisan seseorang, ini sangat luar biasa. Yang tadinya tidak berani bisa jadi dia berani. Makanya kata Rasulullah, ini yang saya takuti, yaitu lisan. Akhirnya begitu Rasulullah sampai ke kota Taif, singkat cerita Rasulullah disambut dengan batu. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, mereka dipersiapkan batu, di tangan-tangan mereka batu untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melempari sahabat Zaid. Saya tidak mau membahas tentang Rasulullah, bagaimana keadaan beliau, tapi saya akan ceritakan bagaimana keadaan Zaid bin Harisah saat itu. Sahabat Zaid bin Harisah, Pak Bu, ketika batu datang dari arah depan, itu sahabat Zaid sudah lebih dulu ke depan untuk menghalangi agar supaya batu itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika batu itu sebelah kanan, sahabat Zaid sudah ada sebelah kanan. Ketika batu hendak berada di sebelah kirinya Rasulullah, sahabat Zaid sudah berada di sebelah kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lebih hebat lagi, ketika batu itu mau menimpa kepalanya Rasulullah, itu di dalam satu riwayat, itu batu segitu besarnya disendul oleh sahabat Zaid bin Harisah. Beliau menjadi perisai, menjadi bentengnya jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terkena oleh lemparan batu-batu orang-orang Taif. Coba bagaimana keadaan Zaid bin Harisah saat itu? Batu datang dari kanan, beliau sudah ada di sebelah kanan. Batu datang dari sebelah kiri, beliau dari sebelah kiri sudah depan dulu. Di depan, beliau di depan. Datang dari arah atas, disendul itu batu. Luar biasa. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Zaid, mereka rela mengorbankan harta, bahkan nyawanya untuk jasadnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa rela berkorban harta kita, bahkan nyawa kita untuk syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sahabat Zaid bin Harisah itu di dalam satu riwayat dikatakan laqad syujja ala ra'sihi syidajah. Saking banyaknya lemparan batu yang mengenai sahabat Zaid, itu kepalanya sahabat Zaid bocor. Dan bocornya bukan lagi 1, 2, 3 yang bocor, tapi syidajah, banyak sekali. Yang tadinya sahabat Zaid ganteng rupanya, yang tadi luar biasa mancung hidungnya, matanya tajam, tapi begitu kena lemparan batu, saking banyaknya batu yang mengenai badannya sahabat Zaid, bahkan kalau sahabat yang diriwayatkan, kalau seandainya sahabat itu menemui sahabat Zaid, maka sahabat itu tidak akan mengenali bagaimana rupanya sahabat Zaid. Saking hancurnya beliau punya badan, saking hancurnya beliau punya muka. Demi siapa? Demi untuk menjadi bentengnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi nggak mungkin rugi, Pak. Orang yang selalu berjuang untuk Rasulullah nggak mungkin rugi. Dicatat dengan kwitansi yang jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dibeli. Pak Haji Burhan luar biasa. Beliau mengorbankan, mengeluarkan uangnya, hartanya untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, surga Pak Bu balasannya. Jadi dicatat dengan kwitansi yang jelas, berikut stempel-stempelnya, dan dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu tidak gratis. Pada akhirnya setelah sahabat Zaid ini hancur mukanya, badannya pun hancur, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta taghabat na'lahu bid-dima, dan Rasulullah itu sandalnya sampai penuh dengan darah. Dan sandalnya Rasulullah dipenuhi dengan lumuran darah karena dilempari oleh umatnya, Sebab apa mereka mengingkari Rasulullah? Karena sebab fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dari peristiwa itu, kemudian Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Tidak lama dari cerita itu, Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, terus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai salah satu rutenya Rasulullah saat itu adalah surga. Salah satu perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj adalah surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah surga itu diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nabi pun yang diberangkatkan oleh Allah kemudian masuk ke dalam surga selain baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu masuk ke surga, di situ ada satu surga dipenuhi dengan bidadari dan perhiasan yang sangat indah. Dan bahkan bidadari saat itu dandannya tidak seperti biasanya, dan lebih cantik daripada bidadari-bidadari di surga-surga yang lainnya. Dan juga uangnya sangat luar biasa. Kemudian begitu Rasulullah melihat itu surga, melihat bidadari, Rasulullah bertanya kepada mereka. Kata Rasulullah, "Man antumna?" Siapa kalian semua? Ya Rasulullah, kami adalah bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Liman antunna?" Untuk siapa kamu semua? Apakah untukmu? Apa kata bidadari? Wahai Rasulullah, kami dandan sedemikian rupa, kami dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk panjenengan, wahai Rasulullah.
Kenapa saya ini tidak dipersiapkan oleh Allah untuk panjenengan? Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau, Allah tidak menciptakan kami, wahai Rasulullah. Kami adalah bidadari-bidadari yang tanpa adanya panjenengan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit, bumi, arsy, semuanya tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bidadari itu mempersiapkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tujuannya adalah Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi sama bidadari, wahai bidadari, lalu buat siapa kalian? Engkau diperuntukkan untuk siapa? Dandanan seperti ini, bahkan surga dibikin istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata bidadari? Wahai Rasulullah, kami dipersiapkan oleh Allah untuk sahabatmu yang memperjuangkan jasadmu agar tidak dilempari oleh batu-batu orang-orang Taif. Sahabat Z saat itu masih hidup. Sahabat Z saat itu badannya masih berdarah-darah. Sahabat Z belum beres, belum rapi, beliau punya muka. Tapi bidadarinya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah masuk surga baru nyari bidadari. Tapi kalau sahabat Z, orangnya masih hidup, orangnya masih di antara orang-orang Mekah, tapi Allah sudah mempersiapkan bidadarinya. Dan Allah sudah mempersiapkan surganya untuk sahabat Z. Karena apa? Karena perjuangan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira apakah kita mau seperti sahabat Zaid bin Harithah? Apakah kita menginginkan seperti apa yang diraih oleh sahabat Zaid? Makanya kata Al-Hasan Muhammad bin Ali Al-Maliki, al-jannatu mahibalash. Surga itu butuh perjuangan. Surga itu butuh pengorbanan. Kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas untuk Allah. Kita harus siap memperjuangkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Kadang ada orang yang tidak mau untuk memperingati hari yang istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra dan Mi'raj hari yang paling istimewa bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang istimewa bagi baginda Nabi Muhammad adalah hari atau Lailatul Isra wal Mi'raj. Maka kita alhamdulillah dengan undangan Bapak Haji Burhan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah, kita senang, kita bahagia dengan peringatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia dengan Nabi Muhammad. Kita bahagia dengan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hari yang paling mulia bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Lailatul Isra adalah malam istimewa bagi baginda Nabi Muhammad, kalau hari lahirnya Rasulullah adalah hari keistimewaannya, hari istimewa untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita sering dengar bahwa ini Lailatul Isra, malam yang istimewa bagi Rasulullah,
Maulid juga hari istimewa bagi umatnya Rasulullah. Tapi kadang saya sering melihat, saya sering masuk ke mall, kadang masuk ke swalayan. Ini Indonesia ini mayoritas Muslim, Pak. Mayoritas Muslim. Tapi alangkah sayangnya, ketika hari lahirnya Rasulullah, tidak ada hari diskon untuk umat Islam. Pernah lihat di mall atau swalayan ketika masuk bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kita lihat diskon menyambut hari lahirnya Rasulullah? Apa ada? Atau hari diskon 50% demi menyambut peringatan Isra dan Mi'raj? Apa ada? Nggak ada. Tapi yang ada apa? Yang ada apa? Menyambut tahun baru. Terus diskon Natal. Terus sekarang diskon kita tidak sadar setiap peringatan hari besar Islam kita tidak pernah melihat seperti itu. Padahal mayoritas Indonesia Muslim 90%. Betul apa betul? Saya nggak pernah lihat, Pak. Betul, Pak? Nggak pernah lihat kita. Kadang kita sedih, ya Allah, apa betul ini 90%? Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi tidak ada sama sekali diskon, tidak ada sama sekali bangga, senang dengan datangnya Lailatul Isra wal Mi'raj, bangga, senang dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia dan seisinya, Pak Bu. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin diciptakan. Kita mungkin tidak ada semua keistimewaan, fasilitas dunia ini tidak ada kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu cerita, kalau kalian pengen tahu usianya malaikat Jibril, pengen tahu nggak kira-kira usianya malaikat Jibril? Ada yang pengen tahu? Siap-siap kalkulator. Ada yang bawa HP? Kita sama-sama hitung. Berapa usianya malaikat Jibril? Betul, pengen tahu? Kita sama-sama hitung. Ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ya Jibril, kam umruk? Berapa usia kamu? Dan kapan kamu diciptakan? Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, wallahu wa rasuluhu Allah dan Rasulnya yang tahu berapa usia saya. Jadi kalau Allah dan Rasul yang tahu, berarti kita nggak mungkin tahu. Bahkan malaikat Jibril saja lupa berapa usianya beliau. Tapi subhanallah, Rasulullah nggak kalah. Kata Rasulullah, malaikat Jibril, apakah kamu ingat tanda-tanda ketika kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata malaikat Jibril, ya. Kalau tandanya saya ingat kapan saya diciptakan oleh Allah,
tapi usianya saya lupa. Kemudian kata Rasulullah, wahai Jibril, coba berikan kepada saya apa tandanya ketika kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya ingat ketika Allah menciptakan saya melihat di sana di atas, di ufuk sana ada an-najm, ada bintang, ada cahaya, ada bintang, dan bintang itu tidak mengeluarkan cahaya kecuali kalau sudah 70.000 tahun. Jadi bintang itu dia mengeluarkan cahaya ketika sudah 70.000 tahun. Setiap kali 70.000 tahun cahaya bintang itu muncul. Kemudian kata malaikat Jibril, wa Rasulullah, dan saya mengalami cahaya bintang itu sudah 70.000 kali. 70.000. Coba berapa usianya malaikat Jibril, Bu? Coba dihitung. Malaikat Jibril melihat satu bintang, yang mana bintang itu tidak bercahaya kecuali setiap 70.000 tahun. Dan malaikat Jibril mengalami cahaya itu 70.000 kali cahaya. Kira-kira berapa usianya malaikat Jibril? 4,9 miliar. Langsung Pak Jibril kalau itu kan cepat. 4,9 miliar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah, hei malaikat Jibril, terus bintang itu cahayanya siapa? Cahaya itu cahayanya siapa? Apa kata malaikat Jibril? Allah wa rasuluhu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu itu cahaya siapa. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai Jibril, cahaya itu adalah cahaya saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cahaya itu adalah cahayanya Rasulullah. Malaikat Jibril mengalami sebanyak 70.000 kali melihat cahaya itu, dan cahaya itu adalah cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia dan seisinya kalau bukan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada surat An-Najm. Apa kata Allah? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau cerita Isra ada di surat Isra, Bu. Allah tidak menceritakan tentang Mi'raj. Allah tidak menceritakan kepada kita tentang Mi'raj, hanya menceritakan dari dunia ke dunia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari dunia ke dunia. Allah tidak menceritakan tentang Mi'raj, bagaimana Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, enggak. Tapi Allah hanya menceritakan tentang dunia. Bagaimana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dari dunia ke dunia. Toh ceritakan dunia saja banyak orang yang tidak percaya. Banyakkah orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj? Isra'nya Rasulullah, bukan Mi'rajnya.
Allah pelan-pelan bagaimana untuk mengajarkan kepada umatnya Rasulullah, pelan-pelan, agar supaya umatnya selamat. Tidak langsung menceritakan tentang Mi'raj, tapi hanya menceritakan tentang perpindahan Rasulullah dari dunia ke dunia. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala mengorbankan kesuciannya dengan mengatakan subhana. Subhana itu kalau dalam bahasa Arab kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Dari kalimat diucapkan ketika melihat sesuatu yang aneh. Itu subhanallah, subhana. Kata orang Arab subhana. Jadi ketika melihat sesuatu yang aneh, kita bacanya subhanallah. Melihat sesuatu lama ganteng subhanallah. Ada orang cantik subhanallah. Lihat Pak Haji Burhanuddin subhanallah, ini masya Allah. Subhanallah. Artinya subhana yaitu maha suci. Allah mengorbankan kesuciannya demi untuk menceritakan pemberangkatan Isra-nya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan subhanallah, apa yang terjadi ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, dan ketika itu Rasulullah begitu turun dari Mi'raj, dan itu hanya sebagian malam Rasulullah, belum sampai subuh, belum fajar, Rasulullah sudah turun. Begitu turun di pagi hari, Rasulullah bingung karena dapat perintah dari Allah untuk menceritakan kepada umatnya, tapi Rasulullah bingung. Bagaimana bingungnya Rasulullah? Ini umatnya mau percaya atau enggak? Ini umatnya percaya atau tidak? Hanya menceritakan Isra, tidak menceritakan Mi'raj. Akhirnya Rasulullah duduk di depan rumahnya beliau, di terasnya beliau duduk. Rasulullah termenung, sedih, bingung. Jadi Rasulullah sedih, bingungnya itu karena karena kita. Akhirnya Rasulullah duduk di depan. Begitu Rasulullah duduk di depan, idmar bihi aduwullah Abu Jahal. Tiba-tiba lewat Abu Jahal, musuhnya Allah. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu Pak Bu, tidak ada musuh terberatnya Nabi Muhammad, dan bahkan tidak ada musuh yang paling dahsyat kepada nabi-nabi selain Abu Jahal. Fir'aun segitu ganasnya, segitu biadabnya, masih kalah dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal nggak pernah yang namanya tersentuh hatinya kepengen iman sama Rasulullah. Bahkan ketika Abu Jahal ini Pak, ini musuh yang paling sudah biadab, itu Abu Jahal. Makanya kuburannya kalau tidak salah hanya ditumpuk sama batu. Dan ketika di perang Badar mati terus masuk, terus ditumpuk sama batu. Begitu juga Abu Lahab. Nah Abu Jahal, kenapa saya katakan bahwa Abu Jahal itu musuh yang melebihi daripada musuhnya para nabi dan para rasul? Karena Abu Jahal ketika itu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika mau hendak perang Badar, Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membawa kepalanya Abu Jahal ke hadapan saya jamin dia masuk surga.